Jumpa lagi bersama Wak Mimin di serial India Balik ke Padu ya guys. Untuk kawan-kawan, sebelum kita lanjut ke sinopsis jalan ceritanya, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua dapat selalu sinopsis jalan cerita selanjutnya. Oke guys, waktu telah menunjukkan jam 12 lebih. Semua orang nampak panik karena saksi yang ditunggu-tunggu belum juga masuk ke dalam ruangan persidangan. Padahal waktu itu adalah sidang terakhir SIP yang akan memutuskan bersalah dan tidaknya SIP saat itu. Namun tak berapa lama Anandi pun datang dengan membawa seseorang sebagai saksi untuk SIP saat itu. Rupanya orang yang dibawa Anandi itu adalah sahabat karib Narindra, suami Rasika yang telah lama berteman dengan dirinya. Lanjut, Anandi pun meminta kepada sahabat karib Narindra itu untuk segera menemui pengacara SIP dan lebih lanjut untuk memberikan keterangan pasca di persidangan terakhir suaminya itu. Terlihat Rasika saat itu begitu tegang guys melihat sahabat almarhum suaminya datang di persidangan saat itu. Akhirnya pengacara SIP itu pun meminta kepada hakim ketua untuk memberikan izin pada saksi yang telah ia datangkan dari kota Dubai pasca untuk memberikan keterangan tentang kematian almarhum Narindra, suami Rasika. Namun pengacara Rasika merasa keberatan dengan didatangkannya orang jauh yang akan memberikan keterangan di dalam persidangan itu. Ia merasa lau itu tak harus untuk dilakukan karena orang jauh tak tahu apa-apa tentang kejadian yang telah berlangsung. Pengacara SIP pun meminta dan meyakinkan ke hakim ketua untuk dulu mendengarkan keterangan dari sahabat karib almarhum Narindra karena semasa hidupnya almarhum Narindra pernah menelpon dirinya dan menceritakan tentang kejahatan mantan bos Rasika dan istrinya itu. Singkat cerita, hakim ketua pun mempersilahkan saksi untuk memberikan keterangan naik ke atas podium. Lanjut, lalu sahabat Narindra pun bercerita guys kepada hakim ketua dan semua orang-orang yang ada di ruangan sidang itu. Lalu sebenarnya almarhum Narindra pernah menceritakan tentang kejadian yang telah ia alami di saat mantan suaminya dan Rasika yang telah berselingkuh dan berencana untuk menghabisi nyawa dirinya. Ia benar-benar terpukul guys saat itu dan sahabat Narindra pun berkata lau Rasika telah berbohong kepada semua orang, menyebutkan dan memfitnah SIP saat itu seakan-akan SIP lah yang telah membunuh mantan suaminya. Di saat saksi yang telah menceritakan tentang kebohongan dan kebusukan Rasika saat itu, nampak suasana di dalam ruangan pun menjadi gaduh dan hakim ketua pun mengetok palu, berusaha untuk menenangkan seluruh peserta yang ikut dalam persidangan untuk mengikuti jalan persidangan dengan tertib dan aman. Pengacara SIP itu pun guys saat itu berkata lau ada sepucuk surat yang akan memberitahukan tentang kebusukan Rasika dan mantan bosnya itu. Akhirnya surat itu pun langsung diberikan ke hakim ketua untuk dikoreksi ulang dan dinilai kebenaran dan keasliannya. Terlihat Rasika yang tertunduk dan sudah mulai merasa panik dengan keterangan sahabat karib suaminya itu. Oke guys, lanjut. Setelah mendengar dari kesaksian sahabat karib almarhum suami Rasika, pengacara SIP itu pun langsung meminta untuk menghadirkan saksi berikutnya, yakni salah seorang ibu dari almarhum suami Rasika. Sang ibu pun langsung diminta sumpah untuk memberikan keterangan pasca persidangan putusan SIP. Pengacara SIP itu pun tak banyak melakukan pertanyaan kepada ibu dari almarhum suami Rasika. Ia hanya bertanya kepada sang ibu, apakah almarhum Narindra takut dengan api? Sambil berpikir sang ibu pun berkata, lau sebenarnya anaknya
Dari mulai kecil hingga dewasa, ia memang sangat takut sekali dengan api. Hal itu membuat pengacara Sip berkata kepada ibu almarhum suami Narendra itu, "Apakah engkau yakin anakmu akan bunuh diri dengan cara menyiramkan minyak tanah ke tubuh dirinya?" Entah kenapa sang ibu pun langsung menangis dan berkata kepada pengacara Sip kalau itu tak mungkin terjadi karena ia tahu persis keadaan anaknya itu. Lalu ia sangat takut sekali dengan api. Jadi tidak mungkin anaknya untuk bunuh diri dengan cara membakar tubuhnya dengan minyak lampu. Hal itu membuat catatan bagi seorang hakim ketua dari apa keterangan yang ibu almarhum suami Rasika katakan, dan hal itu pun dibenarkan oleh pengacara Sip saat itu. Lanjut, pengacara Sip pun meminta kepada hakim ketua agar dirinya diperkenalkan untuk memberikan satu saksi lagi pasca keterangan di persidangan Sip saat itu. Nampak terlihat salah satu supir mantan bos Rasika itu diminta untuk memberikan keterangan pasca mobil yang ia berikan kepada bosnya. Sang supir itu pun berkata, lalu ia tak melihat dengan siapa bosnya itu pergi. Namun saat itu ia sedang tidak bekerja dan mobil yang biasa ia bawa dibawa oleh bosnya sendiri. Pengacara Sip pun langsung meminta kepada mantan bos Rasika untuk memberikan keterangan pasca kematian suami mantan anak buahnya itu. Nampak terlihat mantan bos Rasika yang sedikit agak panik di saat ia akan memberikan keterangan di pengadilan Sip saat itu. Pengacara Sip pun berkata kepada mantan bos Rasika itu, "Untuk apa engkau membeli minyak tanah dari seorang penjual di pinggir jalan?" Mantan bos Rasika itu pun menjawab kalau ia membeli minyak tanah selain untuk kebutuhan dapur, ia pun melakukan itu untuk mencuci alat-alat mobil di dalam rumahnya. Namun hal itu tak membuat pengacara Sip langsung percaya dan ia pun langsung melakukan sejumlah pertanyaan yang menyudutkan mantan bos Rasika itu. Berapa lama kemudian pengacara Sip itu pun memanggil salah satu saksi kunci, yakni seorang penjual minyak eceran di pinggir jalan, di mana bos Rasika saat itu membeli kepada dirinya. Melihat kedatangan saksi itu, nampak terlihat wajah Rasika dan juga mantan bosnya merasa sangat panik karena mereka tahu lalu saksi yang akan dimintai keterangan itu pasti akan membuat dirinya berdua merasa tersudut. Oke guys, bagaimanakah cerita selanjutnya? Saksikan terus sinopsis jalan ceritanya di channel Serial India. Sekian.